Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, tangkap iblis. Pada saudaraku seiman seislam, aku ini hanyalah kata pengantar atau mukaddimah dalam buku. Untuk pendalaman kajian, materi kajiannya, itu yang punya wewenang adalah ahli ilmu. Ahli ilmu. Mereka itulah disebut ulama, poros Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atii'u Allah, atii'ur rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Tanpa mereka tahu dari mana asalnya. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak bertanya apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Qala Allah, qala Rasul. Bukan kata fulan, kata fulan, kata fulan, kata guru saya. Tanya dari mana datangnya. Karena bapak kita, kakek kita, guru kita bukan Nabi. Yang Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rabbuna perintahkan kita untuk mengikutinya. Al-Quran, kitabullah Al-Quran, dan as-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf. Itulah fondamen dasar Islam. Kalau Anda sampai jauh dari dua sumber Islam itu, hancur masuk dalam perangkap iblis. Betapa banyaknya umat-umat Islam yang mengaku-ngaku Islam, meninggalkan Islam, masuk agama lain. Mereka murtad hanya karena dunia, hanya karena perut. Mereka tinggalkan Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf, hanya karena perut. Betapa bodohnya mereka, karena mereka jauh dari Quran dan Sunnah. Pangkalnya apa? Pengajian, majelis taklim. Coba mulai hari ini, majelis taklim, guru-gurunya, da'inya, mualimanya, ustazahnya, kalau ngaji buka Quran. Kalau ngaji buka Quran. Ambil rujukan tafsir Ibnu Katsir. Ambil kitab-kitab hadis. Bisa Bulughul Maram, bisa kitab Riyadhus Shalihin. Itu yang dibahas. Posisi ustadz itu, guru itu menyampaikan. Insya Allah selamat umat Islam dari tipu daya setan. Insya Allah. Ngaji yang benar, bukan ngaji banyak nyanyi-nyanyinya. Buka Quran, buka hadis, buka kitab-kitab Ibnu Katsir, kitab-kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Itu ngaji, Mas. Guru nyampaikan, membimbing. Kebenaran adalah kebenaran, yang hak adalah hak. Hanya hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang membela yang hak, yang membela Al-Quran, yang membela As-Sunnah. Hanya hamba-hamba Allah yang calon-calon penghuni surga, yang menyampaikan kebenaran walaupun resikonya seberat apapun. Majelis Ulama Indonesia, tempat berhimpunnya para ulama-ulama dari berbagai ormas Islam. Mereka orang berilmu, mereka punya hak, mereka punya wewenang untuk mengatakan ini ajaran sesat, ini akidahnya rusak, ini ajarannya benar, ini akidahnya bersih. Punya hak mereka berilmu. Jangan sampah-sampah komentar, beri komentar mengatakan ini sesat, ini benar. Jangan. Majelis Ulama Indonesia, walaupun saya pernah mendengar isu ada sekelompok anak-anak setan atau setan-setan dari jenis manusia yang ingin, berkeinginan, begitu nafsunya membubarkan Majelis Ulama Indonesia. Ini tantangannya. Kalau mereka sampai mendesak begitu, berarti dia tidak lagi menghargai umat Islam di negeri ini. Majelis Ulama Indonesia milik umat Islam dari barat sampai ke timur. Siapa saja yang mengusik dan yang mengganggu akan berhadapan dengan umat Islam Indonesia. Tetaplah jaya dan lindungi ya Allah Majelis Ulama Indonesia, ulama-ulamanya,
Tinggalkan partaimu ya ulama, tinggalkan ormasmu ya ulama. Kalau engkau berada dalam satu majelis ulama Indonesia, maka engkau adalah himpunan dari majelis ulama Indonesia itu. Dibacakan keterangan-keterangan majelis ulama Indonesia. Dibacakan. Majelis ulama Indonesia pernah menerbitkan kriteria 10 ajaran sesat. Alhamdulillah, Salafi tak termasuk dalam 10 kriteria itu. Memang Salafi itu ajaran yang benar. Mustahil ulama-ulama poros Nabi yang berada di Majelis Ulama Indonesia berani mengatakan Salafi sesat. Mustahil. Untuk lebih dalam lagi, mari kita dengarkan keterangan berikutnya. Kaum salaf adalah mereka yang hidup pada 3 kurun pertama yang Nabi SAW tegaskan dalam hadis mutawatir yang telah diriwayatkan oleh jamaah para sahabat, dikeluarkan oleh para imam ahlul hadis. Hadisnya sangat terkenal sekali. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, Rasulullah SAW menyebut bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia, yakni sesudah generasi para nabi dan rasul. Sebaik-baik manusia sesudah generasi para nabi dan rasul, dan sesudah nabi mereka adalah qarni yang hidup di masa, di zaman, yakni para sahabat. Di dalam lafaz yang lain beliau mengatakan khairukum, sebaik-baik kamu. Dalam lafaz yang lain atau riwayat yang lain, khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini. Ada lagi riwayat yang mengatakan khairu ummati, sebaik-baik umatku. Berarti mereka ini adalah yang terbaik sesudah para nabi dan rasul, sesudah nabi mereka alaihi wassalatu wassalam. Qarni yang hidup di zamanku, yakni para sahabat. Para sahabat hidup bersama Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Kemudian setelah itu berganti zaman dengan zaman sahabat selama 1 abad. Dari tahun 11 Hijriah sampai 111 Hijriah, hiduplah para sahabat di situ. Oleh karena itu, sesudah tahun 111 Hijriah, tidak ada lagi sahabat yang hidup di permukaan bumi. Yang hidup di zaman sahabat adalah tabi'in, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang sesudah mereka, setelah zaman sahabat, maka zaman tabi'in. Dan hidup pada zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang sesudah mereka. Inilah 3 generasi terbaik, dan mereka inilah yang dinamakan kaum salaf. Mereka inilah ahlus sunnah. Mereka inilah al-firqah an-najiyah. Fatwa MUI tentang Salafi. Berikut ulasannya. Dikutip dari tulisan @berhijrah_52, diberi judul Fatwa MUI tentang Salafi. Dalam tulisan tersebut, penulis memaparkan yaitu 1. Salafi bukanlah sekte atau aliran partai ataupun organisasi massa. Sebagian yang mengira Salafi adalah sebuah sekte aliran sebagaimana Jamaah Tabligh, Ahmadiyah, Naqsabandiyah, LDII ataupun yang lainnya, ataupun sebuah organisasi massa sebagaimana NU, Muhammadiyah, Persis, Hizbut Tahrir dan lain sebagainya. Ini adalah salah kaprah. Namun Salafi adalah manhaj atau metode beragama, sehingga semua orang di seluruh pelosok dunia, dimanapun dan kapanpun adalah seorang Salafi. Jika ia beragama Islam dengan manhaj salaf tanpa dibatasi keanggotaan, sebagaimana sebagian orang juga mengira dakwah Salafiyah adalah gerakan yang dicetuskan dan didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ini juga kesalahan yang besar. Penulis juga memaparkan, dijelaskan oleh Syekh Ubaid yang ringkasnya
dakwah salafiyah tidak didirikan oleh seorang manusia, bukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bersama saudaranya Imam Muhammad bin Su'ud, tidak juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya, bukan pula oleh imam mazhab yang 4, bukan pula oleh salah seorang tabi'in, dan bukan pula didirikan oleh seorang nabi pun, melainkan dakwah salafiyah ini didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena para nabi dan orang-orang sesudah mereka menyampaikan syariat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam dakwah salafiyah tidak ada ketua umum salafi, cabang salafi Jogja misalnya, cabang Cianjur dan lain sebagainya, salafi daerah, tata tertib salafi, ADART salafi, alur kaderisasi salafi, dan tidak ada muassis ataupun tokoh pendiri salafi. Tidak ada pendiri salafi melainkan Allah serta Rasulnya. Tidak ada ADART salafi melainkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Penulis juga melanjutkan, yang apakah salafi gemar mengkafirkan dan membid'ahkan? Musuh utama seorang muslim adalah kekufuran dan kesyirikan. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya agar makhluknya hanya menyembah Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Quran surat Luqman ayat 13. Setelah itu, musuh kedua terbesar seorang muslim adalah perkara baru dalam agama yang disebut juga dengan bid'ah. Karena jika orang dibiarkan berbuat perkara baru dalam beragama, akan hancurlah Islam karena adanya peraturan, ketentuan, ritual baru yang dibuat oleh orang-orang belakangan. Padahal Islam adalah agama yang sudah sempurna, tidak butuh penambahan ataupun pengurangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Muslim. Maka tentu tidak bisa disalahkan ketika ada dai yang secara intens mendakwahkan tentang bahaya syirik dan bid'ah, mengenalkan bentuk-bentuk kesyirikan dan kebid'ahan agar umat terhindar darinya. Bahkan inilah bentuk sayang dan perhatian terhadap umat. Kemudian para ulama melarang umat Islam untuk sembarang menvonis bid'ah, sesat, apalagi kafir kepada individu-individu tertentu. Karena vonis yang demikian bukanlah perkara remeh. Diperlukan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah, serta memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Menjelaskan perbuatan kufur bukan berarti memvonis semua orang atau semua pelakunya itu per individu pasti kafir. Begitu juga menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah, bukan berarti menvonis pelakunya pasti ahlul bid'ah. Yang ketiga adalah, apakah salafi memecah belah umat? Untuk menjelaskan permasalahan ini perlu pembaca ketahui tentang 3 hal pokok. Yang pertama adalah perpecahan umat adalah sesuatu yang tercela. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah pada tali Allah dan jangan berpecah-pecah. Quran surat Ali Imran ayat 103. Kedua, perpecahan umat adalah suatu hal yang memang dipastikan terjadi dan bahkan sudah terjadi. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali 1. Maka kami pun bertanya, siapakah yang 1 itu ya Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang-orang yang berada pada jalanku dan jalannya para sahabatku di hari ini. Hadis riwayat Tirmidzi. Penulis juga melanjutkan, yang ketiga, persatuan Islam bukanlah semata-mata persatuan badan, kumpul bersama dengan keadaan akidah yang berbeda-beda, mentoleransi segala bentuk penyimpangan, yang penting masih mengaku Islam. Bukan itu persatuan, bukan itu persatuan Islam yang diharapkan. Perhatikanlah baik-baik hadis tadi
saat umat Islam berpecah-pecah, seolah-olah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bersatu pada satu jalan, yaitu jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Inilah yang dinamakan manhaj salaf. Sehingga penulis juga melanjutkan, sehingga ketika ada seorang yang menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam beragama yang dianut sebagian kelompok, aliran atau partai atau ormas Islam, bukanlah upaya untuk memecah belah umat, melainkan sebuah upaya untuk mengajak umat bersatu di satu jalan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Bahkan adanya bermacam-macam aliran, sekte, partai, dan ormas Islam, itulah yang menyebabkan perpecahan sebenarnya. Karena mereka tentu akan loyal kepada tokoh-tokoh mereka masing-masing, loyal kepada peraturan mereka masing-masing, loyal kepada tradisi mereka masing-masing, bukan loyal kepada Islam yang sesungguhnya. Selain itu, jika ada saudara kita yang terjerumus dalam kesalahan, siapa lagi yang hendak mengkoreksi kalau bukan kita sesama muslim? Dan bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat? Hadis riwayat Muslim. Dan jika koreksi itu benar, bukankah wajib menerimanya dan menghempas jauh kesombongan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah, apakah salafi aliran sesat? Orang yang menuduh dakwah salafiyah sebagai aliran sesat, seperti dijelaskan oleh Syekh Ubaid, bisa jadi ia memang seorang yang baru mengenal agama, yang belum mengenal apa itu salafi. Atau bisa jadi ia orang yang benci kepada salafi, atau ia orang yang benci kepada dakwah salafiyah karena dakwah ini telah membuka tabir yang selama ini menutup penyimpangan-penyimpangan yang dimilikinya. Anggapan ini sama sekali tidak benar karena dua hal. Yang pertama adalah dakwah salafiyah bukan aliran atau sekte tertentu sebagaimana telah dijelaskan. Kedua, sebagaimana telah diketahui bahwa sesuatu dikatakan tersesat jika ia telah tersasar dari jalan yang benar dan menempuh jalan yang salah. Maka bagi yang menuduh hendaknya mendatangkan bukti bahwa dakwah salafiyah menyimpang dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang benar-benar dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan buktinya. Sebagaimana yang dijelaskan Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara dalam menanggapi kalimat-kalimat yang miring yang menuduh bahwa salafi adalah aliran sesat. Dalam surat edaran MUI Jakarta Utara tersebut tanggal 8 April 2009 berjudul Pandangan MUI Kota Administrasi Jakarta Utara tentang salaf atau salafi. Dalam surat edaran tersebut ditetapkan, pertama, menjelaskan tentang salafi. Salafi atau salaf tidak termasuk ke dalam 10 kriteria sesat yang telah ditetapkan oleh MUI. Sehingga salaf atau salafi bukanlah merupakan sekte ataupun aliran sesat sebagaimana yang berkembang belakangan ini. Penamaan salafi ini bukanlah penamaan yang baru saja muncul, namun sejak dahulu sudah ada. Dakwah salafiyah adalah ajaran untuk memurnikan agama dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kedua, nasihat dan tausiah kepada masyarakat. Hendaklah masyarakat tidak mudah melontarkan kata-kata sesat kepada suatu dakwah tanpa diklarifikasi terlebih dahulu.
Hendaknya masyarakat tidak terprovokasi dengan pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Kepada para dai, ustadz, tokoh agama, serta masyarakat, hendaknya dapat menenangkan diri serta memberikan penjelasan yang objektif tentang masalah ini kepada masyarakat. Hendaknya masyarakat tidak bertindak anarkis dan main hakim sendiri sebagaimana yang sering terjadi di beberapa daerah, seperti kajiannya dibubarkan dan lain sebagainya. Ini seharusnya tidak akan terjadi lagi. Disambung oleh penulis yang terakhir, agama adalah nasihat, maka kami menasehati diri sendiri dan kaum muslimin sekalian untuk menjadi salafi. Bagaimana caranya? Menjadi seorang salafi adalah dengan menjalankan Islam sesuai dengan apa yang telah dituntunkan Rasulullah SAW dan dipahami oleh generasi salafus soleh. Wajib hukumnya bagi kita setiap muslim untuk berislam dengan manhaj salaf. Para sahabat Nabi SAW semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib mengikuti metode beragama para sahabat, perkataan mereka dan akidah-akidah mereka yang sebenar-benarnya. Ya'lamul muwaqqi'in, dinukil dari Kun Salafian Alal Jaddah Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberikan nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Amin. Wallahu a'lam @berhijrah_52. Keterangan yang jelas. Alhamdulillah. Insya Allah, walaupun ini sedikit, tapi ada manfaatnya dijadikan referensi. Tentu kita punya teman, punya tetangga akan bertanya sama kita, apa itu salafi? Apa arti salafi? Bisa jadi bagi saudara-saudaraku seiman seislam yang baru mempelajari manhaj, baru mempelajari Al-Quran dan Sunnah, agak bingung menjawabnya. Insya Allah jadikan video ini sebagai referensi rujukan. Betapa luasnya Islam. Inilah salafi. Jadi kalau ada setan-setan dari jenis manusia mengatakan salafi itu teroris, di mana salah dia berkata begitu? Dari sisi mana dia melihatnya? Inilah kalau akibat mengaji tak lengkap, salah persepsi, salah interpretasi tentang salafi. Saudaraku seiman seislam, itulah salafi. Beruntunglah kalian, gembiralah kalian, bahagialah kalian yang ikuti pengajian-pengajian taklim berdasarkan kitabullah Al-Quran As-Sunnah yang disebut salafi, salafus soleh. Alhamdulillah. Jangan lagi kaji-kajian yang aliran-aliran ajaran-ajaran yang gak jelas. Kita tak punya waktu, gak punya waktu untuk mempelajari ajaran-ajaran yang lain. Gak punya waktu memperdalam Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, sampai seumur hidup kita, sampai kita mati belum selesai, belum khatam. Maka ada istilah kata pepatah Melayu. Ini Melayu nih, makku kan orang Melayu, orang Tanjung Selamat. Ini makku asli Tanjung Selamat, Melayu Medan. Hafal kaji karena diulang. Ini kita harus terus mengulang-ulang, jangan bosan. Ingat, buang rasa bosan. Diulang, ditonton, diulang, dilihat, biar makin melekat dalam pikiran kita, dalam hati kita. Oh, salafi itu artinya. Insya Allah kita termasuk ke dalam jalan-jalan dan golongan-golongan yang selamat. Tapi bagaimanapun kita harus tahu, kita punya saudara semuslim, seiman, seakidah juga. Ingat saudaraku, seiman, seislam, janganlah kalian mudah mengatakan si fulan itu sesat, si fulan itu bid'ah, si fulan itu musyrik, syirik.
Jangan. Tapi sampaikan dalilnya. Jadi kalau ada orang menuduh kita nanti sedikit-sedikit mengatakan bid'ah, sedikit-sedikit mengatakan sesat. Mereka itu menentang Rasulullah. Mereka itu menentang Allah. Karena perkataan-perkataan itu sesat itu dari Allah dan Rasulnya, bukan Al-Quran. Apa yang dimaksud sesat? Dijelaskan oleh Rasulullah. Biar paham mereka, kita ini sebagai umat Rasulullah, sebagai hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, hanya sebatas menyampaikan. Diterima, alhamdulillah, selamatlah dia. Nggak diterima, itu nanti urusan dia sama Allah di Umil Mahsyar. Kita hanya menyampaikan. Kalian juga, wahai saudaraku seiman seislam, jangan mudah mengatakan sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Itu dari Rasulullah perkataan bid'ah itu. Tidak ada satu ulama poros nabi pun yang mengarang-arang tentang kata-kata bid'ah. Tidak ada. Kalau kalian tidak suka dengan perkataan begitu, berarti kalian berhadapan dengan Rasulullah kelak di akhirat. Hati-hati. Saya hanya memberitahu aja. Saya hanya menyampaikan saja. Saya tidak lebih dari itu. Itulah hak saya sebagai sesama keluarga besar muslimin. Banyak di Quran saling nasihat menasihatilah engkau. Perintah. Ya saya jalankan, tapi sebatas menyampaikan. Jadi kalau ada saudaraku seiman seislam kurang enak telinganya mendengar kata-kata bid'ah itu, jangan langsung cepat-cepat marah. Jangan. Tapi gunakan akal Anda. Gunakan akal Anda, cari kitab-kitab yang sahih. Apa sih bid'ah itu? Kenapa sih ada bid'ah? Pelajari, belajar. Jangan marah. Enggak guna. Umat Islam bukan umat pemarah. Kalau saya ngomong seperti ini katanya pemarah, salah persepsi. Ya gini adanya saya nggak marah, bukan. Saya nggak marah. Cuman gini adanya, apa adanya aja. Insya Allah, di lain waktu kita ketemu lagi, saya berharap semua saudaraku seiman seislam selalu dalam perlindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehat walafiat, murah urusannya, makmur hidupnya, nyaman hatinya. Ini paling penting. Nyaman hatinya, hidup dalam petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.